Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahlia Najah. Saya dari Prodi PBSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang verba untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah morfologi. Oke, yang pertama, pengertian verba secara umum. Verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, proses, perbuatan, keberadaan, atau pengalaman, yang juga dikenal sebagai kata kerja. Verba umumnya berfungsi sebagai predikat dalam sebuah kalimat dan menjadi inti dari kalimat tersebut. Sedangkan menurut KBBI, verba adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau tindakan suatu kerja. Kemudian selanjutnya, verba menurut para ahli. Yang pertama, menurut Quincono tahun 2010, verba dapat didahului oleh kata benda yang berfungsi sebagai subjek dan kemudian diikuti kata benda yang memiliki fungsi atau sebagai objek atau pelengkap yang didahului oleh kata seperti sudah, sedang, atau juga dapat didahului oleh kata misalnya silakan dan tolong. Yang kedua, menurut para ahli Finozia pada tahun 2004 menyatakan bahwa verba adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan sifat. Kata kerja pada umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Pengertian verba yang ketiga menurut para ahli Krida Laksana pada tahun 2011, menurut Krida Laksana, verba merupakan kelas kata yang biasanya berfungsi sebagai predikat dalam beberapa bahasa lain. Verba mempunyai ciri morfologis seperti ciri kata, aspek, persona, atau jumlah. Keempat, menurut Krida Laksana pada tahun 2005 mengungkapkan bahwa secara sintaksis verba pada sebuah satuan gramatikal dapat diketahui dengan cara melihat kemungkinan kata yang dapat melekatinya ataupun sebaliknya. Kata yang dapat melekatinya yaitu partikel, tidak, ataupun yang setara dengannya. Sementara itu, kata yang tidak dapat melekat pada kata tersebut yaitu partikel, di, ke, dari, atau kata yang berkelas dengan kata itu. Yang keenam, menurut para ahli Kerap pada tahun 1991, verba disempurnakan dengan menambahkan kata-kata yang menyatakan gerakan badan atau terjadinya sesuatu sehingga batasan itu menjadi bahwa kata kerja adalah kata-kata yang menyatakan perbuatan, tindakan, proses, gerak, keadaan, dan terjadinya sesuatu. Kemudian yang keenam, menurut para ahli Surdayanto pada tahun 1991, verba adalah kata yang menyatakan perbuatan, dapat dinyatakan dengan modus perintah dan bervalensi dengan aspek keberlangsungan dinyatakan dengan kata lagi atau sedang. Selain itu, verba atau kata kerja dapat diartikan juga dengan kata yang memiliki fungsi untuk menjelaskan dan menunjukkan suatu tindakan seseorang melalui subjek, sehingga macam-macam verba atau kata kerja ini umumnya berfungsi sebagai predikat di dalam suatu frasa atau kalimat. Verba juga dapat diartikan sebagai kata kerja yang berguna untuk mengulas atau mereview suatu kegiatan atau sebuah tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga dapat disimpulkan jika verba atau kata kerja merupakan sebuah kata yang memiliki fungsi sebagai penjelasan serta menunjukkan sebuah tindakan dari seseorang atau subjek. Setelah memahami pengertian verba secara umum dan juga pengertian verba menurut para ahli, kita juga harus memahami bagaimana ciri-ciri verba secara lengkap. Berikut ini karakteristik atau ciri-ciri verba yang membedakan jenis kata verba dengan jenis kata yang lain. Menurut Alwi dan kawan-kawan pada tahun 2010, ciri-ciri verba yang dapat diketahui dan diamati sebagai perilaku semantik, perilaku sintaksis, dan bentuk morfologinya. Akan tetapi, secara umum, verba dapat didefinisikan dan dibedakan berdasarkan kelas kata yang lain. Ciri-ciri verba ada 5. Yang pertama, berfungsi sebagai predikat.
Yang kedua, mengandung makna inherent. Yang ketiga, bermakna keadaan. Yang keempat, tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang menyangatkan. Kemudian penjelasan tentang ciri-ciri verba. Yang pertama, sebagai predikat. Verba memiliki fungsi utama sebagai predikat atau sebagai inti predikat, atau juga sebagai inti predikat. Meski begitu, verba juga bisa mempunyai fungsi lain, seperti contohnya di bawah ini. Yang pertama, penjahat itu lari. Lari ini sebagai kata verba. Kemudian yang kedua, adik sedang belajar di kamar. Belajar ini termasuk sebagai verba predikat. Kemudian yang ketiga, ibu guru tidak suka jika muridnya terlambat. Tidak suka ini termasuk dari kata verba predikat. Kemudian keempat, mereka terluka karena perkelahian. Terluka ini merupakan sebagai verba predikat. Kemudian yang kedua, ciri-ciri verba yaitu mengandung makna inherent. Karakteristik atau ciri-ciri verba yang kedua adalah verba mengandung makna inherent atau perbuatan. Verba juga memiliki makna sebagai aksi, proses, atau keadaan yang bukan merupakan sifat atau kualitas. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri verba yaitu bermakna keadaan. Selain itu, ciri-ciri adalah memiliki maksud sebagai keadaan yang tidak dapat diberi prefix. Contohnya ter, yang berarti paling. Kondisi tersebut misalnya termasuk kata verba mati atau suka, dan tidak dapat diubah menjadi kata termati atau tersuka. Ciri-ciri yang keempat, tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang menyangatkan. Karakteristik atau ciri-ciri lain dari verba yaitu pada umumnya verba tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang menyatakan makna kesangatan, sehingga verba tidak ada pada bentuk misalnya agak belajar, sangat pergi, atau bekerja sekali. Meski demikian, ada beberapa dalam bentuk seperti agak mengecewakan, mengharapkan sekali, dan juga lain sebagainya. Selain karakteristik ciri-ciri yang saya sebutkan tadi di atas, verba juga memiliki ciri lain yaitu dapat berposisi untuk memberikan perintah atau yang bersifat imperatif secara langsung dalam sebuah kalimat. Kemudian yang selanjutnya itu fungsi verba. Alwi dan kawan-kawan pada tahun 2010 mengungkapkan verba jika ditinjau dari fungsinya, baik verba maupun frasa verba adalah menduduki fungsi predikat. Meskipun demikian, verba juga bisa menduduki fungsi lain, misalnya seperti subjek, objek, atau keterangan dengan perluasan berupa objek, pelengkap, dan juga keterangan. Kemudian di sini fungsi verba ada 5 diantaranya. Yang pertama yaitu verba dan frasa verbal sebagai predikat. Verba berfungsi terutama sebagai predikat atau fungsi verba sebagai inti dari predikat kalimat. Misalnya, pekerjaannya mengajari. Mengajari merupakan contoh dari verba dan frasa verba sebagai predikat. Kemudian, jaket yang dikenakan anti basah. Kata dari anti basah merupakan verba dan frasa verbal sebagai predikat. Kemudian yang tiga, mereka bergandengan dengan mesra. Bergandengan ini termasuk kata dari verba dan frasa sebagai predikat. Berarti verba mengajari, anti basah, dan juga bergandengan memiliki fungsi sebagai predikat. Kemudian fungsi verba yang kedua adalah verba dan frasa verbal sebagai subjek. Verba juga dapat berfungsi sebagai subjek dan perluasannya yang lain. Meski pada umumnya verba bersifat sebagai predikat, akan tetapi verba yang berfungsi sebagai subjek ini adalah verba inti yang mana tidak memiliki pewatas di belakang. Sehingga verba ini diikuti dengan unsur sebagai objek, keterangan, dan unsur yang menjadi bagian dari subjek. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama yaitu memukul sudah jadi kebiasaannya sejak dulu. Kemudian kalimat yang kedua, berolahraga pagi mampu menambahkan imun tubuh. Kemudian contoh yang ketiga yaitu makan buah yang rutin agar tubuh tetap sehat dan bugar. Baik dalam kata memukul, berolahraga, atau makan buah yang rutin termasuk frasa verba yang memiliki kedudukan sebagai subjek. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu verba dan frasa verbal sebagai objek. Berikut adalah contoh verba dan frasa verbal dengan perluasannya yang berfungsi sebagai objek. Contohnya seperti ini. Yang pertama, guru itu mengajarkan
menggambar kepada murid-murid TK-nya. Kemudian contoh kalimat yang kedua yaitu Linda mencoba makan makanan asin itu. Kata menggambarkan dan makan pada dua contoh kalimat tersebut berfungsi sebagai objek. Kemudian fungsi yang keempat yaitu verba dan frasa verbal sebagai pelengkap. Berikut ini adalah verba dan frasa verbal beserta peluasannya dapat berfungsi sebagai pelengkap dalam kalimat seperti ini contohnya. Yang pertama, ia merasa sangat beruntung. Kalimat yang kedua yaitu laki-laki itu sudah berhenti menipu. Kata beruntung dan menipu merupakan verba yang berfungsi sebagai pelengkap dari predikat merasa dan juga berhenti, sehingga masing-masing dari predikat tersebut tidak membangun kalimat lengkap jika tidak diikuti pelengkap. Kemudian fungsi verba yang kelima, verba dan frasa verbal sebagai keterangan. Berikut adalah contoh verba dan frasa beserta perluasannya sebagai fungsi keterangan. Yang pertama, contoh kalimatnya adalah Joko pergi bersepeda. Kemudian yang kedua, contoh kalimatnya adalah Ayah sudah pulang kerja. Dua contoh kalimat tersebut menunjukkan bahwa adanya verba yang letaknya berurutan dan verba pertama merupakan predikat sementara verba kedua adalah keterangan. Kemudian fungsi yang keenam adalah verba yang bersifat atributif. Verba juga memiliki sifat atributif yang mana memberikan keterangan tambahan pada nomina sehingga sifat tersebut ada pada tataran frasa. Misalnya di kalimat kucing tidur tidak boleh diganggu. Kemudian kalimat yang kedua, dua negara itu dalam situasi berbahaya. Verba tidur dan berbahaya bersifat atributif dalam frasa yang kemudian menerangkan nomina. Kemudian fungsi yang ketujuh, yang terakhir, verba yang bersifat apositif. Terakhir adalah verba yang perluasannya dapat bersifat apositif atau sebagai keterangan yang ditambahkan atau diselipkan. Misalnya contohnya sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaannya menyanyi sudah ditinggalkan. Kemudian kalimat yang kedua itu usaha Butini berjualan makanan tidak maju. Verba dan perluasannya menyanyi dan berjualan dalam kalimat di atas berfungsi sebagai aposisi. Konstruksinya yaitu menambahkan keterangan pada nomina pekerjaannya dilengkapi dengan notasi keterangan yang biasanya direndahkan. Kemudian yaitu macam-macam verba. Macam-macam verba ada 4 yaitu verba asal, verba turunan, verba transitif, dan verba intransitif. Kemudian macam-macam verba. Macam-macam verba yaitu ada 4. Yang pertama verba asal, verba turunan, verba transitif, dan verba intransitif. Yang pertama verba asal. Verba asal diklasifikasikan ke dalam bentuk verba berdasarkan bentuknya yang bersifat tunggal dan digabungkan dengan afiks lainnya. Verba jenis ini dapat digunakan dalam kalimat formal atau informal. Kemudian yang kedua, verba turunan. Jenis verba yang kedua adalah verba turunan. Berdasarkan bentuknya dihasilkan dari proses morfologis sehingga bentuknya lebih kompleks atau memiliki lebih dari 2 morfem. Kemudian yang ketiga, verba transitif. Verba transitif adalah jenis verba yang membutuhkan nomina objek. Dalam kalimat aktif, nomina berfungsi sebagai objek, sedangkan kalimat pasif, objeknya dijadikan subjek. Kemudian yang keempat, jenis verba ini tidak membutuhkan objek di dalam kalimatnya. Verba transitif bisa berbentuk verba dasar dengan afiks ber, verba dan afiks berkan, verba dengan afiks ter, serta verba dengan afiks kean. Oke, kemudian yang terakhir, contoh verba. Contoh kata verba diantaranya merupakan mengechat, meminta, melihat, menolak, menerima, membawa, mencuci, mencium. Beberapa contoh kalimat yang mengandung kata verba antara lain, yang pertama, aku dan Didi sering bertemu di depan gang rumah. Kemudian yang kedua, kamu jangan lupa melupakan semua kenangan yang pernah kita jalani. Kemudian kalimat yang ketiga, paman mengecat tembok rumahnya menggunakan warna kuning. Dan contoh yang keempat, adikku meminta hadiah sepeda yang pernah kujanjikan padanya beberapa waktu lalu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.